menjaga kesehatan supaya tidak kena virus. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Materinya pagi ini adalah sholat Jumat. Nah, materi hari ini adalah sholat Jumat. Nah, ini hari ini nih sholat Jumat ini hanya untuk laki-laki atau perempuan saja? Untuk laki-laki atau untuk perempuan juga bisa? Ada yang tahu? Hanya untuk laki-laki. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat apa hukumnya? Ada yang tahu? Yaitu fardu ain. Nah, untuk hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki, yaitu hanya terkhususkan kepada orang tertentu saja gitu. Nah, wajib bagi orang tertentu saja. Nah, ini wajib untuk siapa? Untuk laki-laki. Itulah makanya disebut fardu ain. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat wajib untuk sholat Jumat. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, di sini ada Islam. Nah, berarti yang wajib sholat Jumat adalah orang Islam. Yang kedua, balik. Apa artinya balik? Orang yang sudah dewasa. Nah, dan yang ketiga adalah berakal. Nah, berakal adalah bukan orang gila, bukan orang yang stres. Jadi dia harus orang yang sehat akalnya. Gitu. Jadi dia harus orang yang tidak gila. Itulah dikenakan wajib sholat Jumat untuk yang tidak gila. Nah, yang selanjutnya adalah laki-laki. Nah, laki-laki berarti bagi laki-laki wajib sholat Jumat. Bagi laki-laki wajib sholat Jumat karena di sini adalah syarat wajib sholat Jumat. Yang selanjutnya tidak dalam perjalanan. Jadi orang yang melakukan perjalanan tidak wajib sholat karena tapi ada ketentuannya untuk siapa saja yang dalam perjalanan yang tidak wajib sholat Jumat, seperti perjalanan dari Jambi ke Jawa. Nah, itu tidak wajib sholat Jumat karena dia dapat keringanan untuk tidak sholat Jumat. Dia hukumnya adalah meninggal sunnah, ibaratnya meninggalkan sholat Jumat itu tidak apa-apa karena dia ada uzur syar'i, maksudnya ada sebab kenapa dia tidak bisa sholat Jumat. Selanjutnya adalah merdeka. Arti merdeka adalah bebas. Dia tidak terikat oleh tuan, dia tidak memiliki tuan. Berarti dia dalam keadaan merdeka. Nah, inilah syarat wajib sholat Jumat. Jadi yang pertama Islam, yang kedua yang ketiga yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, jika semua syarat ini terpenuhi, maka dia wajib. Nah, Bapak tanya nih, kamu Islam? Kamu? 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 Nah, semua di kelas ini Islam. Yang kedua balik. Nah, nih, kamu sudah balik? Kamu balik? Kamu balik? Nah, berarti sudah dua syarat yang terpenuhi. Silakan. Silakan masuk. Nah, Baik, nah ini sudah dua syarat yang terpenuhi. Pertama Islam, yang kedua
Balik. Nah, yang ketiga berakal. Nah, di sini ada yang gila tidak? Tidak. Ada yang gila tidak? Tidak. Berarti semuanya sehat ya, sehat akalnya ya. Tidak gila kan? Berarti waras semua ya. Ya. Nah, ini berarti sudah 3 syarat yang terpenuhi. Nah, yang keempat syarat adalah laki-laki. Kamu laki-laki atau perempuan? Kamu laki-laki atau perempuan? Kamu laki-laki atau perempuan? Nah, kamu laki-laki atau perempuan? 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 Nah, berarti yang wajib sholat Jumat ini adalah laki-laki. Berarti yang laki-laki wajib sholat Jumat. Perempuan tidak wajib. Nah, selanjutnya tidak dalam perjalanan. Di sini kalian semua tidak dalam perjalanan. Karena kalian ada di sekolah gitu. Nah, selanjutnya merdeka. Kalian ada terikat dengan tuan-tuan enggak? Tidak. Berarti kalian bukan budak. Berarti kalian merdeka. Jadi di sini yang wajib sholat Jumat adalah nih laki-laki di sini. Laki-laki yang ada di bawah ini wajib sholat Jumat. Oke, inilah syarat-syarat wajib sholat Jumat. Nah, selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Nah, baik, sekarang adalah kita membahas syarat sah sholat Jumat. Nah, ini syarat sah sholat Jumat. Yang pertama adalah dilaksanakan di tempat-tempat tertentu. Yang kedua dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur. Yang keempat didahului oleh 2 khutbah. Nah, yang pertama adalah dilaksanakan di tempat-tempat tertentu. Maksudnya adalah orang yang sholat Jumat tidak bisa sembarangan untuk sholat Jumat. Hanya saja di sholat Jumat dilaksanakan di masjid tertentu. Tidak bisa sholat di sembarangan tempat. Di rumah tidak boleh, di sekolah tidak boleh. Tidak harus di masjid. Itulah yang pertama. Nah, yang kedua adalah dilaksanakan secara berjamaah. Berarti sholat Jumat tidak boleh sendiri. Berarti dia tidak boleh dilakukan sendiri di rumah. Jadi dia harus dilakukan di masjid secara berjamaah. Jika dilakukan secara sendiri maka tidak sah sholat Jumatnya. Nah, yang ketiga dilaksanakan pada waktu. Nah, berarti sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Apakah boleh sholat Jumat dilakukan pada waktu asar? Tidak. Nah, apakah boleh sholat Jumat dilakukan pada waktu maghrib? Tidak. Apakah boleh sholat Jumat dilakukan pada waktu subuh? Tidak boleh, karena syarat sah sholat Jumat adalah dilakukan pada waktu zuhur. Berarti sholat Jumat harus dilakukan pada waktu zuhur. Nah, yang keempat adalah didahului oleh 2 khutbah. Nah, inilah keistimewaan dari sholat Jumat, yaitu ada 2 khutbah. Nah, dan 2 khutbah itu adalah menggantikan 2 rakaat sholat dalam, kan sholat zuhur itu berapa rakaat? 4. Sholat zuhur berapa rakaat? 4. Dalam 4 itu, nah 2 adalah 2 digantikan 2 khutbah, yang 2 lagi dilakukan sholat Jumat. Nah, jadi 2 khutbah itu adalah menggantikan 2 rakaat dari sholat zuhurnya seperti biasa. Ya, jadi itulah syarat sah sholat Jumat. Jadi di sini ada syarat wajib, ada syarat sah. Jadi harus dipenuhi dulu syarat wajibnya, baru melakukan syarat sahnya. Jadi inilah ketika dua-dua ini sudah terpenuhi, maka insya Allah sholat Jumatnya akan sah dan itu akan terpenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu sebelum sholat Jumat. Jadi ini harus dipenuhi dulu sebelum sholat Jumat. Baik, ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sekarang? Tidak. Saya harap Bapak rasa semua sudah paham ya? Paham semua anak-anak? Materi selanjutnya itu adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Yang pertama, yang kedua, memakai pakaian yang rapi. Yang ketiga, memakai Kamu-kamuan. Yang keempat, memotong Kulit. atau buku. Yang kelima, membaca Al-Quran.
tenang ketika membaca khutbah. Nah, inilah sunnah-sunnah yang dilakukan pada waktu sholat Jumat, sebelum sholat Jumat dan ketika sholat Jumat. Nah, yang pertama mandi. Kenapa mandi harus sunnah sebelum sholat Jumat? Ada yang tahu? Ada yang tahu agar? Agar suci. Agar suci, yaitu terhindar dari hadas kecil, hadas besar. Nah, inilah sunnah mandi, yaitu sebelum sholat Jumat harus Mandi. mandi. Di sini ada yang pernah tidak mandi sebelum sholat Jumat yang laki-laki. Nah, berarti harus mandi sebelum sholat Jumat. Nah, yang kedua memakai pakaian yang rapi dan lebih utama memakai putih yang baju yang ada warna putihnya. Nah, memakai pakaian yang rapi dan itu supaya bersih pakaiannya dan supaya sah sholat Jumatnya. Jadi harus pakaian yang rapi, bersih ya, agar sah sholat Jumatnya. Nah, selanjutnya memakai wangi-wangian. Nah, kenapa harus memakai wangi-wangian? Biar wangi, biar tidak bau. Betul. Nah, ini adalah disunahkan oleh Rasulullah, yaitu memakai wangi-wangian. Jadi sebelum sholat Jumat laki-laki harus pakai parfum ya, biar tidak bau. Nah, begitu. Dan selanjutnya ada memotong kumis atau memotong kuku. Jadi sunnah sebelum sholat Jumat yaitu boleh memotong kumis atau memotong kuku. Jika punya kumis, maka boleh memotong kumisnya. Jika tidak ada kumis, maka potong kukunya. Jadi tidak boleh panjang kukunya ya. Bapak boleh lihat kuku kamu panjang atau tidak? Nah, dipajang, potong kukunya. Nah, ini pendek nih, bagus. Nah, seperti ini. Jadi besok bisa kalian mau sholat Jumat. Hari ini hari Jumat nih. Jadi kalian harus potong. Sebelum sholat Jumat harus potong. Oke. Nah, selanjutnya membaca Al-Quran. Nah, sunnah ketika sholat Jumat membaca Al-Quran, berzikir dan bersolawat. Nah, di sini ketika sholat Jumat kalian datang ke masjid, setelah sampai di masjid kalian main atau membaca Al-Quran? Nah, kalian malah main. Jadi sebaiknya ketika sholat Jumat, ketika kalian sudah sampai di masjid membaca Al-Quran, berzikir atau bersolawat. Jadi tidak boleh main, tidak boleh tidak boleh keluyuran ya. Karena ketika sudah sampai di masjid, niat kita adalah untuk beribadah kepada Allah supaya banyak pahala kita ketika sudah sampai di masjid. Jadi kalian tidak boleh main-main lagi ya. Ya, kalian harus membaca Al-Quran atau bersolawat atau berzikir agar tidak main-main di masjid ya. Baik. Selanjutnya adalah tenang ketika khatib membaca khutbah. Nah, di sini tidak boleh. Nah, di sini siapa yang sering ribut ketika khatib membaca khutbah? Nah, di sini siapa yang sering ribut? Nah, jadi ketika khatib membaca khutbah tidak boleh ribut, harus tenang dan dengarkan khatib membaca khutbah ya, supaya karena jika kalian bersuara ketika khatib membaca khutbah, maka sia-sialah kalian sholat Jumatnya. Jadi kalian harus mendengarkan khatib membaca khutbahnya. Nah, di sini inilah materi hari ini, yaitu pertama syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah, yang ketiga adalah sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Nah, inilah materi hari ini, yaitu mengenai sholat Jumat. Nah, bagi laki-laki, apakah sudah memahami materi hari ini? Nah, jadi harus dilakukan ya, apa saja syarat wajibnya, apa saja syarat sah sholat Jumat, dan apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan oleh
sebelum sholat Jumat. Dan perempuan juga boleh melakukan sunah-sunahnya, yaitu seperti memotong kuku pada hari Jumat, terus membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, jadi seperti itu. Ya. Dan sunnah hukumnya ketika memotong kuku pada hari Jumat. Dan itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Baik. Nah, dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya anak-anak sudah paham semua ya. Baik. Baik, Bapak akhiri sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Baiklah, untuk materi hari ini Bapak anak-anak Bapak sudah paham semua. Jadi jangan lupa diulangi materi hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.